Lo sadar nggak? Sekarang anak-anak muda nggak malu lagi ngaku homo atau lesbi. Bahkan kadang kayak bangga. Dulu orang takut, sekarang malah jadi semacam badge of honor. Tapi ini bukan soal benar atau salah. Ini soal kenapa makin banyak? Apa penyebabnya? Pengaruh apa? Ada efek jangka panjang nggak? Dan yang paling penting, apa yang nggak pernah lo denger dari media? Banyak orang bilang LGBT itu pilihan hidup, tapi sains bilang nggak segampang itu Ferguson. Ada penelitian soal struktur otak, hormon saat kehamilan, bahkan gen tertentu yang bisa ngebentuk kecenderungan seksual. Tapi bukan berarti 100% dari lahir ya. Jadi bukan cuman pilih-pilih orientasi kayak pilih topping martabak. Nah ini yang banyak nggak berani dibahas. Beberapa anak yang jadi homo lesbi pernah ngalamin trauma masa kecil, ditinggal, dilecehkan, dibully, atau hidup tanpa figur ayah ibu. Itu bukan berarti semua homo karena trauma, tapi trauma bisa membelokkan arah identitas seksual, terutama kalau nggak ada pendampingan emosional. Sorry bro, realita nggak selalu politically correct. Sekarang lo buka Netflix, TikTok, bahkan anime, karakter homo lesbi di mana-mana. Ada yang bilang ini edukasi, ada juga yang teriak ini normalisasi terstruktur. Lo pikir anak umur 12 tahun bisa bedain identitas dan tren? Nggak semua bisa, apalagi kalau tiap hari dicekokin konten pride is power. Itu bisa ngebentuk persepsi palsu. Kalau gua bingung, mungkin gua gay. Banyak anak muda masuk ke komunitas LGBT karena di luar mereka nggak diterima, nggak punya temen, dibully, di rumah dihina. Pas mereka masuk komunitas ini, mereka ngerasa aman, diterima, diangkat, dan rasa diterima itu bro, lebih adiktif dari narkoba. Makanya makin banyak yang stay bukan karena orientasi, tapi karena pelukan komunitas. Sekarang bocah umur 10 tahun udah bisa akses bokep, Twitter, BL, anime, dan konten dewasa dalam satu klik. Kebanyakan dari mereka belum ngerti arah hidupnya, tapi udah dipaksa mikir gua straight atau bukan. Padahal harusnya lu mikirin PR matematika, bukan identitas seksual. Sekarang LGBT bukan lagi isu identitas, udah jadi semacam lifestyle culture. Ada yang ikut-ikutan biar kelihatan edgy, ada yang mikir biar unik gua harus beda. Masalahnya, ini bukan sepatu atau gaya rambut bro, ini orientasi hidup. Kalau lo main-main, mental lo yang hancur. Agama-agama besar, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua punya pandangan jelas soal ini. Tapi yang lu sering denger cuma satu kata, dosa. Padahal, lebih dari itu, agama ngasih struktur psikologis dan spiritual, biar lu nggak kebablasan. Masalahnya, sekarang banyak yang cuma dengerin opini selebgram, bukan kajian atau kitab suci. Lo pikir semua orang LGBT bahagia? Data WHO dan jurnal medis nunjukin tingkat depresi, kecemasan, dan bunuh diri jauh lebih tinggi. Apakah itu karena diskriminasi? Sebagian iya, tapi sebagian karena konflik internal dan gaya hidup berisiko tinggi. Mental nggak bisa bohong bro, tubuh bisa lo ubah, pikiran belum tentu kuat nerima. Lu pikir ini soal hak asasi? Bro, dibalik semua ini ada duit, banyak banget duit. Industri fashion, film, media, bahkan farmasi ikut cuan. Pubertas diperlambat pakai hormon, operasi kelamin bisa ratusan juta. Ini bukan gerakan kasih sayang, ini bisnis identitas. Dan anak muda jadi target empuknya. Ada yang bilang, kalau udah homo nggak bisa balik, salah besar, banyak yang bisa, tapi butuh proses, kesadaran, dan lingkungan yang dukung. Jangan langsung lo judge, tapi juga jangan lo diamkan. Lo harus tahu identitas bisa tumbuh, bisa juga sembuh. Gua nggak bikin video ini buat benci, tapi karena banyak anak muda dibodohin pakai kata-kata manis. Mereka bingung, kosong, haus penerimaan, dan yang masuk bukan ilmu, tapi ideologi yang dibungkus glitter. Gue di sini bukan buat ngatur lo, tapi biar lo mikir, lo mau ikut tren atau lo mau ngerti siapa lo sebenarnya.